Ya, recording in progress ya. Oke, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang identitas politik ya. Nah ini kita menganut sistem demokrasi ya. Tolong videonya dibuka aja Restu ya. Nah, ini biar kita bisa melihat ya. Baik Pak, siap. Ya rambutnya sudah pendek tapi fotonya panjang. Nah, ya. Oke, nggak apa-apa ini Jen ya kalau ada jaringan kurang bagus ya. Tapi tolong kita ikuti materi ya. Nah, sering kali kita mengistilahkan ya atau sering mendengar istilah multikulturalisme ya. Ada teori multikulturalisme. Sekarang ini kita berbicara tentang identitas ya. Sering kali kita mendengar istilah adanya masalah-masalah berhubungan dengan kesukuan. Ada juga politik identitas juga biasanya digunakan bagi para penguasa atau para pemimpin sebagai retorika politik. Ya, ini kenapa identitas dihubungkan dengan politik? Karena selalu digunakan oleh para pemimpin politik sebagai sebuah retorika. Nah, ini juga muncul kami orang asli misalkan, Indonesia asli misalkan gitu ya, atau turunan dan lain sebagainya. Ini sering terjadi. Ini kalimat yang memberikan pesan atau juga menghendaki ingin kekuasaan, menempatkan posisi sebagai pribumi atau menempatkan dirinya sebagai sosok yang pantas untuk mendapatkan kekuasaan. Sebaliknya juga sebutan pendatang nih, kalau di kampung juga ada masyarakat pendatang atau masyarakat asli kan gitu ya. Berbeda dengan perumahan, rata-rata semua pendatang gitu kan. Tapi rata-rata ya menguasai gitu kan. Nah, ini ditujukan untuk melepaskan diri daripada kekuasaan supaya mereka tidak memiliki tempat dalam kekuasaan. Biasanya seperti itu. Jadi politik identitas juga sebagai alat juga untuk memanipulasi ya dan menggalang politik untuk memenuhi kepentingan kekuasaan dan politik, terutama juga ekonomi biasanya. Tidak hanya berbicara tentang politik, tapi juga berhubungan dengan ekonomi. Kadang-kadang orang lingkungan setempat tidak mau diambil alih kekuasaan ekonominya, tidak mau diambil tempat bagaimana posisi lingkungan, terutama kaum borjuasi ya, diambil alih oleh para penguasa yang lain, terutama pendatang yang memiliki dana yang lebih. Makanya kaum pribumi biasanya bahasanya seperti itu. Kaum pribumi tidak mau atau warga asli ya, itu orang asli. Jangan sampai kampanyekan kepada masyarakat, jangan sampai orang-orang pendatang menguasai lahan di wilayahnya. Padahal untuk kepentingannya ini sering terjadi. Nah, kemudian memaknai politik identitas juga ini muncul sebagai sebuah konsep ya, sebagai jati diri seseorang atau kelompok masyarakat. Ini menempatkan dirinya mendapatkan pengakuan secara individu ya, atau kelompok tertentu, dikaitkan dengan karakteristik yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian juga identitas ini juga sangat erat dengan bagaimana isu yang ada di dalam satu kelompok masyarakat itu sendiri, golongan atau masyarakat tertentu. Ya, kalian catat ya, kalian juga silahkan mengkritisi juga apa yang kalian bacakan. Nah, ini penting bagi para ilmuwan politik memahami identitas politik.
Nah, ada beberapa pendekatan ya dalam pembentukan identitas. Munculnya yang pertama itu adanya primordialisme ya. Nah, primordialisme ini identitas ya yang diperoleh secara alamiah, muncul dengan secara alamiah, turun temurun. Saya ini orang asli di sini, masa di sini disingkirkan, kan gitu. Wilayah saya adalah di sini, keturunan saya di sini, menempatkan saya orang asli warga sini. Maka ketika pulang kampung, kalian pulang kampung, wah ini orang warga di sini, orang dulu yang asli warga sini. Rata-rata kan pulang kampung, orang Indonesia terutama ya. Kalau sudah Lebaran orang pulang kampung. Dan identitas ini secara alamiah menempatkan dirinya memiliki kedudukan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, maka muncullah primordialisme. Contoh ketika orang Sunda yang ada di lingkungan masyarakat itu, munculnya ada orang Batak, munculnya orang Jawa, ini akan muncul ketersinggungan biasanya. Kelompok mana? Biasanya ada kelompok yang baru ini biasanya ada yang dipinggirkan gitu. Nah, ini Batak, Jawa gitu kan. Pada Sunda juga Jawa kan. Ini sering terjadi. Kemudian yang kedua, adanya konstruktivisme. Nah, ini identitas ini dibentuk hasil dari proses sosial dan kompleks. Nah, identitas juga ini juga ikutan secara kultural masyarakat. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pergaulan di masyarakat itu, ya. Jadi dia berhubungan dengan kelompok masyarakat dan bisa jadi kelompok yang ada masyarakat secara turun-temurun ini bisa berubah dengan lingkungan yang berbaur, adanya konstruktivisme ini, identitas yang baru, sehingga mereka bisa bersosialisasi, perubahan ini bisa terjadi. Sekarang kan eranya misalkan era digital, masyarakat di situ otomatis dengan sendirinya. Dulu tidak ada istilah handphone, orang tukang beca pun bisa menggunakan handphone. Masa tidak bisa handphone kan misalkan ini. Atau perkumpulan-perkumpulan yang lain ini bisa dilakukan perubahan yang terjadi. Nah, ini dibentuk melalui proses sosial ya yang kompleks, bisa terjadi. Nah, ini juga kadang-kadang bisa lingkungan masyarakat membentuk dengan perubahan yang ada di lingkungan itu, atau merubah yang tadinya perilakunya masyarakat itu yang yang sudah kuat, tapi ketika datang ke kelompok itu mengikuti kelompok itu. Nah, ini sering terjadi. Anda misalkan datang dari Sukabumi atau dari mana, datang ke Cibiru, perilaku sosial masyarakat di situ, orang-orang situ, dan Anda bergaul dengan orang situ, dan perilakunya seperti orang yang di situ, gitu ya. Dan pulang ke kampung itu perilakunya sama dengan lingkungan itu. Nah, ini konstruktivisme. Dan ini ada identitas tersendiri secara kultural. Nah, ketiga itu ada instrumentalisme. Nah, ini identitas ini dikonstruksikan dengan kepentingan elit. Biasanya dengan aspek kekuasaan. Mengikuti, menyesuaikan dengan pola kekuasaan yang ada. Di sini yang berkuasanya, yang menempatkan posisinya, gitu kan, sehingga apa yang terjadi, kelompok-kelompok minoritas ini selalu mengikuti apa yang ada oleh penguasa. Nah, jadi kaki tangannya kan gitu ya sering, atau justru bisa sebaliknya, gitu kan. Mereka mencoba merubah perilaku pemimpin. Ini untuk kepentingan elit, dan bagaimana menentukan dirinya orang yang terpenting dan hingga mengendalikan kekuasaan suatu saat nanti. Nah, ini sering terjadi. Nah, seperti politik Indonesia ini
tidak bisa melepaskan konstruksi politik Jawa, ya, tradisionalisme Jawa. Tapi sistem politiknya digunakan secara modern, ya, secara modern. Tetapi konstruknya masyarakatnya lebih mengedepankan bagaimana masyarakat secara tradisionalisme, secara keberadaan masyarakat Jawa. Ini sering terjadi. Dan pola kepemimpinan pun dilakukan seperti yang dilakukan di dalam kalangan Jawa. Walaupun sistem demokrasi itu adalah produk modern, produk Barat, tapi konstruk sistem yang ada ini mengikuti pola-pola yang ada, ya, yang ada di masyarakat itu. Ini sering terjadi, dan apa yang sekarang ini tidak bisa dilepaskan, apalagi dengan menggunakan sistem demokrasi. Nah, politik identitas ini kalau baca Cressida Hayes, ya, ini sekalian coba lihat di bukunya Multiculturalism, ya. Politik identitas itu sebagai aktivitas politik yang secara luas bagaimana menentukan ketidakadilan yang dialami oleh anggota-anggota atau kelompok masyarakat, ya. Jadi ada diskriminasi kelompok itu. Nah, biasanya berbicara tentang identitas. Saya suku Sunda. Oh, ini masyarakat Indonesia itu masyarakat Islam, masyarakat warga mayoritas Muslim, Islam, gitu kan? Masa tidak ada ingin memperjuangkan berdasarkan syariat Islam, gitu. Nah, ini pola-pola seperti ini akan selalu muncul. Apalagi kondisi mayoritas Muslim dan tidak mendapatkan kekuasaan. Posisi ini biasanya memunculkan politik identitas. Ini seringkali terjadi. Dan berbicaranya adalah ketika berbicara politik identitas ini ada berbicara tentang ketidakadilan. Ketidakadilan di antara kelompok yang ada di dalam masyarakat. Ya. Nah, konsep identitas ini juga sebagai citra pembedaan, ya, antara individu, kelompok dan kelompok yang lain, membedakan dirinya, ya. Coba saya ini kelihatan misalkan ini orang sipit nih misalkan, oh ini orang Cina nih kayaknya, oh sipit nih, oh ini matanya bolotot teh gitu. Nah, misalkan dari mana ya gitu kan. Terus kulitnya bule nih, oh, ini orang barat nih. Oh ini hidungnya mancung nih, dari mana nih? Oh, ini identitas yang ada di dalam tubuh kadang-kadang, dan bahasa pun sebagai identitas. Makanya penggunaan bahasa juga sebagai bagian dari identitas. Penggunaan bahasa Indonesia, identitas bangsa Indonesia kan itu. Nah, penggunaan bahasa Inggris menjadi bahasa dunia itu ada identitas bahasa dunia. Tapi penggunaan ini bagaimana sebagai citra yang membedakan individu dengan yang lain. Antara Ahmad Hasbi dengan Seham, misalnya. Antara Neng Vivi dengan Bila, Salsabila. Kan ini membedakan. Bagaimana perbedaan itu muncul yang ada, gitu ya. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan bermasyarakat, ataupun nanti ya suatu saat identitas dengan bukan hanya di dalam kesukuan, ya, itu juga berbicara tentang agama yang paling banyak yang menonjol yang sering terjadi. Nah, ini terjadi karena secara simultan interaksi di antara masyarakat, dan biasanya munculnya opini, ya, sebagai citra yang membedakan antara individu dengan kelompok yang lain. Apalagi ketika Anda di dalam masyarakat yang berbeda, di situ Anda sendiri yang berbeda, gitu kan? Yang di situ masyarakat kulit hitam, misalkan Anda kulit putih, misalnya datang ke situ, itu akan terlihat dibedakan oleh kelompok masyarakat itu. Atau Anda misalkan sipit satu-satu atau hidungnya mancung,
Oh, pada dilihatin orang. Nah, ini juga bisa dilihat, oh ini orang mana ini? Kenapa ini terjadi? Bisa jadi kan, oh ini kelihatannya berwibawa nih, punya kemampuan untuk memimpin dan lain sebagainya. Itu sering terjadi di dalam masyarakat. Nah, kemudian sering kali bagaimana identitas ini juga ada di dalam masyarakat itu ya. Masyarakat itu muncul ketika diidentifikasi bukan kelompok yang ada, gitu ya. Yang tadi kalau sebutkan non pribumi, nah, ini biasanya Indonesia asli kalau dulu kan. Itu biasanya Indonesia memiliki kesukuan seperti Jawa. Jawa juga ada Cina Jawa, Batak juga ada Cina Batak, Manado juga ada Cina Manado, Betawi juga ada Cina Benteng dan lain sebagainya. Ini sering terjadi. Nah, makanya kalau dalam teori multikulturalisme ini, masyarakat itu dengan secara alamiah itu akan selalu berbeda dan kelompok-kelompok yang ada masyarakat. Kadang-kala antara suku Batak yang Cina Batak dan Cina yang lain itu merasa Cinanya dan komunitas itu bersatu, tapi kadang-kadang mereka bermusuhan juga sering terjadi. Kenapa? Mereka di dalam kelompok yang berbeda, bukan di dalam satu marganya atau kelompok yang ada. Kalau di Arab justru lebih parah lagi. Kalau ini beda nih kelompok anak. Kamu mau kawin dengan keturunan Arab itu susah karena bukan keturunannya. Makanya belakangnya itu ada keturunan khusus ini. Ini sering terjadi. Sulit kadang-kadang sudah pingin kabur kemanapun tetap aja disingkirkan di dalam kelompok masyarakat. Ataupun di Indonesia juga sering terjadi kelompok warga keturunan Indonesia asli, orang misalkan orang Padang pun sulit gitu kan, bisa terjadi di dalam kelompok masyarakat ataupun di keluarga Anda juga kan, bukan keturunan kita ini, malah menikahkan dengan kelompok keluarganya. Kenapa jangan sampai hartanya dikuasai oleh orang lain misalkan, karena itu sering terjadi. Ada aspek kekuasaan ekonomi juga kan, hartanya jangan sampai dikuasai orang lain sehingga hartanya bisa dikuasai, dikendalikan oleh keluarga dia itu sendiri. Nah, ini biasanya politik identitas itu selalu diwarnai konflik ya. Ada yang bersifat frontal ya, ada juga yang bersifat dialektik ya, ide-ide ya, atau juga biasanya wilayah ketegangan superioritas dan inferioritas, kelompok masyarakat besar dan kelompok masyarakat kecil ya, itu sering terjadi. Masyarakat superior ini kelompok atau superior itu juga kelompok-kelompok orang-orang yang borjuis ya, atau kelompok-kelompok yang masyarakat yang memiliki tempat orang-orang berkuasa semua yang memiliki darah biru misalkan kan itu. Nah, ini sering terjadi. Nah, ini inferioritas, tidak memiliki tempat kekuasaan, kewenangan, jalan dan tidak sama kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akses kekuasaan. Ini sering terjadi di dalam masyarakat. Ya. Nah, biasanya ini sering terjadi juga ketika berbicara politik identitas ini berbicara dengan pemilu. Ini. Pemilu ini adanya kehidupan kepentingan kaum elit. Makanya partai politik itu membangun politik itu dengan bagaimana ormas-ormas, organisasi masyarakat, organisasi kelompok, ini sering terjadi ya. Sehingga menempatkan mereka untuk merebut kekuasaan wilayah mana yang memiliki basis massa. Sering terjadi basis massa Jawa, untuk mana dan sebagainya. Atau juga pilkada ya, ini sering terjadi dalam masyarakat. Nah, jadi ketika berbicara politik identitas itu ya, ini adalah sebagai alat ya, suatu kelompok itu berupa elit ya, suku, budaya, agama ya. Tujuannya apa? Biasanya untuk perlawanan, sebagai alat untuk merebut, untuk menunjukkan
jati diri di dalam suatu kelompok masyarakat. Ya, itu sering terjadi. Dan itulah yang ada di dalam masyarakat. Oke, kita diskusi dulu sedikit ya. Bagaimana? Ada tanggapan dulu? Silahkan. Bila, bagaimana Bila? Rudi, nggak ada sinyal ya? Oke, Hasbi, gimana Hasbi? Silakan. Kita ini harus mata kuliah kekhususan ini. Suaranya nggak ada. Silakan. Hasbi, coba Hasbi. Yang bebas, Bu. Nyampaikan. Ya, Pak. Ya. Silakan, Hasbi. Terkait politik identitas ya, Pak ya? Ya. Saya ini sih Pak lebih ke kan kemarin pada tahun 2019 kan pada proses konstelasi politik pemilu yang selalu dikedepankan itu terkait dengan identitas politik identitas dalam hal ini waktu kemarin itu kan agama Islam. Ya. Nah, bagi saya ketika memang ada seperti yang tadi dijelaskan juga bahwa identitas itu untuk eksistensi kita sebagai baik itu kelompok maupun individu ya harus dikedepankan karena untuk pengakuan dari kelompok lain ataupun individu lain gitu. Namun saya menganggap bahwa ketika memang agama ini dijadikan suatu perdagangan, mungkin kalau kasarnya perdagangan untuk politik, tawaran untuk politik, saya kurang sepakat dengan hal itu. Tapi kalau untuk mengedepankan keidentitasannya, saya sepakat gitu. Ya. Seperti halnya contoh, mohon maaf mungkin ketika memang kita berbeda agama dengan yang lain, lalu kita ada di satu tempat ataupun ruang-ruang diskusi, kita sebagai yang beragama Islam harus lebih cerdas gitu dibanding yang lain gitu. Anda bisa bedakan nggak antara politik identitas dan identitas politik? Bisa bedakan nggak kira-kira antara politik identitas atau identitas politik dengan identitas politik? Kalau politik identitas ya yang tadi yang yang berdagang atas nama politik atas nama agama begitu Pak. Kalau politik identitas, tapi kalau identitas politik kita gimana ya kalau identitas politik itu? Ya, tadi Anda jelaskan itu sudah bisa menjelaskan tadi itu. Coba ini Bila, Salsa Bila, apa yang membedakan identitas politik dengan politik identitas? Bila. Bebas ya Anda ini. Ini politik identitas itu bagus tadi apa yang disampaikan Ahmad Hasbi. Sebetulnya menjelaskan ini barusan Hasbi itu. Bila. Atau Restu. Tolong videonya dibuka, saya biar lihat orang-orang ininya, ya yang lainnya. Yang bisa buka tolong videonya dibuka. Sepermana yang lain ini? Bila bagus. Masa ini cuman Hasbi aja yang ini? Oke, bagus, bisa membedakan antara politik identitas dengan identitas politik.
Bisa nggak bedakan? Gimana Pak terkait identitas politik dan politik identitas ya? Ya, apa yang membedakan? Tadi barusan dengar nggak kata Ahmad Hasbi? Ada jualan-jualan. Terkait politik identitas, kurang dan lebihnya sudah disampaikan oleh Ahmad Hasbi. Kemudian mengenai politik identitas itu seperti representatif daripada politik itu sendiri. Misalkan kita ambil dari Partai Golkar itu warna kuning, kemudian dengan berlogo beringin, kemudian azas partainya misalkan nasionalis dan lain sebagainya, itu mungkin identitas politik gitu. Ya, iya betul. Pak, itu. Nah, seperti itu. Nah, itu Pak maksudnya. Tapi tadi susah untuk ininya Pak. Mantap, Hasbi. Ya, oke, ya. Mau dilanjutkan lagi Hasbi penjelasannya? Cukup Pak, cukup. Cukup, ya. Mengikuti saja. Oke. Nah, itu Anda sudah memahami ya kondisi ya. Tapi juga yang muncul adalah yang ada di dalam masyarakat ini politik itu tadi disampaikan oleh Hasbi hanya sebagai jualan ya. Ini terjadi. Politik identitas politiknya tidak ada kan ini sering terjadi. Oke, Ahmad Abdurrahman, Umar, silakan pendapat Ahmad Abdurrahman. Ya Pak, paling kalau politik identitas itu lebih kepada prakteknya paling Mbak. Gimana praktek? Ya praktek, ya tadi jualan agama, jualan identitas dirinya masing-masing. Siapa yang paling berhak. Sedangkan identitas politik sama seperti yang tadi Bagus bilang, ciri dari politik itu sendiri. Restu, mana Restu? Restu. Jen. Nah, ini sering kali tidak bisa dilepaskan dari faktor psikologis ya yang ada di dalam sebuah sistem, karena kita menggunakan sistem demokrasi yang mendapatkan bagaimana proses mendapatkan dukungan dari masyarakat itu melalui proses pemilu ya, demokrasi itu di mana masyarakat yang notabene kelompok masyarakat itu memiliki identitas ya yang ada di dalam masyarakat. Identitas masyarakat itu berbeda, beragam ya yang ada di masyarakat itu. Ini menjadi komoditas politik juga kadang-kadang kan gitu. Seseorang yang ingin menjadi penguasa, kalau tidak menguasai identitas politik yang ada di dalam masyarakat, akan sulit untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi perlu ada secara historis kelompok masyarakat itu. Perlu ada masyarakat yang perlu ada pemahaman wilayah atau sebut peta politik ya. Ini sering terjadi. Peta politik yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kelompok masyarakat ini siapa yang memiliki kemampuan masyarakat ini apa yang bisa mendapatkan dukungan kepada yang ingin mencalonkan. Apalagi dengan penggunaan sistem proporsional seperti ini, bahasa orang pribumi ini sering terjadi kan gitu. Orang asli wilayah situ, biasanya pertarungan itu saya orang asli sini. Padahal dia itu datang dari Jakarta lama, tiba-tiba ke kelompok masyarakat di situ, misalkan di Bandung, mencalonkan diri untuk mendapatkan kedudukan di situ. Orang situ asli kedudukan situ. Padahal ke Bandung itu cuma 5 tahun sekali saja pas pemilu. Kan itu. Setelah itu tidak ada lagi, saya orang asli sini. Masa tidak didukung orang pribumi sini? Nah, ini sering terjadi. Oke, Neng Vivi, silakan ada pendapat.
kita 15 menit lagi ya. Minggu depan kita bahas lagi. Ini tadinya saya ada di situ di Inos ya, tapi masih ada atau tidak ya materi. Oke, Neng Vivi. Ini Restu kenapa? Kemana nih? Kayaknya cuma muncul ininya aja. Restunya nggak ada kayaknya. Ada Pak. Iya, tuh sok bicara. Bebas, Restu. Saya tidak akan menyalahkan. Oke, Restu. Videonya dibuka. Ayo Restu. Sok, yes. Saya restui kamu untuk bicara. Silakan, Restu. Nah, siap, dipeci dulu. Siap. Silakan. Mau Pak pindah dulu Pak, soalnya Silakan. lagi ini Pak lagi 40 harian Pak. Oh, lagi 40 harian. Iya Pak. Oke, kalau gitu. Nih. Asep Permana dulu. Gimana Pak? Asep Permana dulu. Mana? Oh, kasih. Gini Pak, ini Pak. Restu mau bicara, silakan boleh Restu juga. Restu dulu. Kasih dulu aja Pak. Oh, Ini siap. tanggung Pak lagi ini lagi 40 harian ya, Pak. Sok. Asep Permana dulu. Ya Pak. Jika di diskotik tuh. Ya Pak, sebelumnya mohon maaf Pak, ini lagi di luar, soalnya nyari sinyal jadi proyek. Oh iya. Bagus mana bagus tadi udah ya. Nih, ini Zen gimana Zen? Hadir Pak. Oke, silakan Zen. Menurut Zen gimana? Kalau menurut Asep Pak. Oh, ya siap. Saya dulu Pak. Silakan. Siapa? Asep. Siapa? Ya. Mana Asep? Oke ya. Ini kok poek-poek ya Asep teh? Nuhun Pak, nuju di luar Pak. Oh, Pak, sama saya juga Pak lagi nyari sinyal di luar. Ya, sok. Ini kita sebentar lagi aja, kasihan kuota kalian ya. Oke. Silakan. Yang tadi bahwasanya politik identitas ini adalah suatu alat politik yang dijadikan alat sebagai pemicu yang seksi gitu. Apalagi melihat daripada fenomena yang terjadi gitu kan. Kalau secara teoritis tadi sudah Bapak jelaskan. Namun saya menanggapinya dalam hal yang situasi ke belakang bahwasanya politik identitas di Indonesia ini maraknya itu pada tahun atau kontestasi politik DKI Jakarta gitu, pemilihan waktu Anies dan Ahok gitu kan. Di sana banyak yang mengklaim bahwasanya politik identitas pada waktu itu sangatlah kuat gitu. Nah, cuma yang saya ingin tanyakan bahwasanya ketika terjadi kontestasi politik gitu kan, sering muncul politik identitas. Nah, itu apakah politik identitas yang muncul itu sama dengan Islamisme gitu? Walaupun misalkan sama, yang menyamakannya apa gitu kan? Terus yang membedakannya gitu Pak, apa gitu? Soalnya kita melihat bahwasanya banyak politik identitas di Indonesia itu merujuk ke dalam hal agama gitu kan. Yeah. Nah, banyak orang juga yang mengatakan bahwasanya itu sebuah Islamisme gitu, kekuatan Islam, atau apakah itu ketika masuk ke ranah politik atau politik Islam atau identitas politik gitu, yang dalam tanda kurung politik Islam gitu. Nah gitu Pak, mohon penjelasannya. Yeah. Ini karena kita menganut sistem demokrasi, demokrasi di situ ada pemilu. Hal yang terpenting di dalam pemilu itu adalah suara mayoritas. Ya, suara mayoritas itu 50+1 mendapatkan nilai dukungan daripada masyarakat sehingga bisa merebut kekuasaan, menempatkan dirinya dalam kursi kekuasaan itu. Nah, identitas itu tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat. Identitas itu tidak bisa dilepaskan dalam sebuah sistem demokrasi, karena demokrasi itu kalau saya bahas dari partai itu
Di situ ada ideologi, ada kepentingan yang tidak bisa dilepaskan. Nah, di situ ideologi itu adalah, di situ ada identitas politik, dan politik identitas juga di situ ada muncul. Nah, politik identitas juga berbicara tentang ekonomi, juga berbicara, bisa identitas ekonomi. Nah, berbicara tentang suku terutama, maka ketika berbicara politik identitas itu ya, berbicara bagaimana ada alat sebagai alat politik itu suatu kelompok, ada etnis ya, suku, budaya, agama. Nah, ini tujuannya untuk apa? Perlawanan sebagai alat untuk menunjukkan jati diri dalam kelompok masyarakat. Nah, seperti kasus Jakarta itu, ketika pemilihan Anies Baswedan, isu agama muncul. Kenapa? Karena berbicara tentang keberadaan Jakarta. Ini tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan politik. Sah-sah saja atau tidak, boleh atau tidak, ya boleh-boleh saja, apapun dilakukan. Kecuali ada aturan undang-undang yang mengatur tidak boleh berbicara tentang suku, agama. Nah, ini tidak boleh berbicara, misalnya sara ya, itu berbicara sara sekarang ini. Nah, sedangkan politik itu adalah identitas. Semua masyarakat itu berbicara tentang identitas. Mohon maaf, bicara misalkan saya itu tidak berbicara tentang agama, saya tidak berbicara tentang suku. Nah, itu identitas juga. Gitu ya. Saya tidak berbicara tentang orang-orang Cina, Tionghoa, tidak berbicara tentang Arab. Nah, itu identitas juga, berbicara identitas nasionalisme atau juga identitas sosialisme. Dan disitulah ideologi yang ada di dalam masyarakat. Itu tidak bisa dilepaskan dalam sebuah sistem demokrasi. Makanya tadi saya jelaskan bahwa ketika berbicara politik identitas itu ada 3 hal yang tidak bisa dilepaskan yang ada di dalam masyarakat itu. Makanya ada primordialisme. Nah, ini karena turun temurun di situ masyarakat Betawi atau yang secara alamiah bahwa di situ masyarakat Islam misalkan, atau justru di situ banyak yang orang-orang Tionghoa. Nah, coba kalau Anda ke Kalimantan, di situ banyak orang-orang Tionghoa atau Dayak. Orang Dayak itu bersatu untuk merebut kekuasaan dan malah membunuh orang-orang di Sampit itu, orang-orang orang-orang Madura kan gitu, dibunuh, dipenggal dan lain sebagainya. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat, sering terjadi seperti ketersinggungan. Padahal mereka menguasai, punya hak milik tanah dan lain sebagainya. Disembelih kan orang-orang Madura. Kemudian juga ada konstruktivisme itu, gitu. Nah, ini dibentuk hasil dari proses yang terjadi. Bisa jadi ada penggalangan kekuatan yang ada di masyarakat merasa ketidakadilan. Contoh Jakarta misalkan ketidakadilan kepada kelompok Muslim yang ada larangan-larangan dan lain sebagainya. Ini sering terjadi dalam kehidupan politik dan menjadi sebuah isu di dalam proses demokrasi, biasanya dalam pemilu. Nah, ini untuk mendapatkan real kekuasaan, berbicara tentang ketidakadilan. Nah, ini apa yang terjadi di dalam kehidupan politik ini, politik identitas ini, selalu dimunculkan oleh kelompok masyarakat, oleh pemimpin, menjadi sebuah kekuatan tersendiri sehingga masyarakat itu terbius menjadikan dirinya berada di kelompok masyarakat itu yang terjadi. Boleh atau tidak? Ya itu sah-sah saja setiap orang melakukan seperti itu. Nah, sekarang juga penentangan terhadap kelompok identitas Islam juga kan menentang, ini ada orang kelompok Islam. Ya, itu juga sebagai identitas. Jangan berbicara Islam, itu identitas juga. Betul nggak Pak? Betul nggak Asep? Itu yang menentang
tentang isu agama itu identitas bukan? Ya, identitas, Pak. Ya, identitas juga kan? Iya, Identitasnya apa? Nah, kalau bahasa politik itu ada sekularisme kan? iya. Pemisahan antara agama dan negara, kan itu. Nah, itu juga identitas. Makanya kata Herbert Faith bahwa identitas di Indonesia itu menjadi kekuatan politik ada 5. Ada Jawa, ada Islam, ada sosialisme, ada nasionalisme, kan itu. Ada komunis yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini selalu menjadi isu-isu politik saat ini dan tidak hilang sampai saat ini. Berbicara komunis, berbicara Islam, berbicara Jawa di politik Indonesia. Itu penelitian Herbert Faith dulu. Dan ketika berbicara Indonesia, inilah yang ada. Nah, isu-isu yang terjadi di dalam bahasan politik identitas itu biasanya berbicara tentang ketidakadilan. Itu. Iya, Pak. Oke, siap ya? Ya. Pak, saya ya, ingin silakan. menanggapi pertanyaan dari Asep, Pak. Ya, silakan. Kan tadi Asep memberikan pertanyaan atas dasar dari realitas yang terjadi. Siapa saya ini juga teh akan yang bicara teh? Jen, Pak. Oh, Jen, ya silakan Jen. Saya juga akan menjawab atas realitas yang terjadi terkhusus di Kabupaten Pangandaran, yang mana pada tahun kemarin ada satu kontestasi pilihan kepala daerah, ya kan? Terus dari salah satu calon ada yang memang bukan kader partai dan juga bukan salah satu kader dari ormas yang memang kuat di Pangandaran. Nah, kemudian ketika memang mencalonkan diri sebagai wakil dari bupati, nah beliau langsung mengikuti salah satu partai, ikut pengkaderan dalam salah satu partai dan juga ikut rekrutmen dalam salah satu ormas yang memang kuat di Pangandaran. Hal ini membuktikan bahwasannya politik identitas sangat dibutuhkan sebagai salah satu jalur ataupun jalan untuk menduduki kemudian mempertahankan kekuasaan yang memang dituju oleh beliau gitu, Pak. Ya. Nah, itu bisa kamu bikin skripsi itu. Jen, ya. Udah punya proposal skripsi? Sudah ada, Pak. Udah ada. Oh, tentang apa? Itu saya di pemerintahan desa sih, Pak. Yang pemerintahan desa. Itu kalau politik identitas itu bagus tuh, itu tentang itu. Pangandaran. Nanti Perilaku Pak bisa politik. dipikirkan kembali. Iya, udah diajukan? Belum, Pak. Oh, belum ya. Cobalah ini bagus kalau bikin gitu. Ini kan ada menemukan sesuatu hal. Bisa menang atau kalah? Nah, yang kemarin itu alhamdulillah lolos, Pak. Lolos atau menang? Menang. Iya, ini faktor mempengaruhi identitas politik ya, mempengaruhi pemenangan pilkada. Ya. Ini bisa menjadi ini faktor agama, faktor apa gitu kan, itu harus dilihat. Itu bagus itu. Oke. Silahkan yang lain, kalau tidak ada cukup dulu. Kasihan juga menghemat kuota. Alasan kuota, tapi ya pertemuan ini sangat penting. Setiap pertemuan saya mohon Zoom. Rugi nggak pertemuan Zoom begini? Mohon maaf saya tanya. Tidak, Pak. Iya. Daripada kan tidak kuliah. Akhirnya kan tidak ada materi yang masuk. Kalian sayang, ilmuwan politik, akademisi politik tidak memahami politik. Ini luar biasa kalian ini bisa menyampaikan pendapat juga. Ini kan walaupun selama 1,5 tahun tidak kuliah seperti ini, tapi kalian sudah bisa menganalisis. Oke. Saya akan terus begini saja ya. Akan lakukan ya, nggak apa-apa, sebentar sajalah. Setelah itu nanti dilanjut di dalam kelompok WhatsApp ya. Sebentar juga yang penting berkualitas, Pak. Ya, penting itu ya. Kalau asal ngomong dan tidak jelas apa materinya kan itu lama-lama tapi tidak bermanfaat juga sayang kan. Gitu ya. Oke ya. Terima kasih perhatian dari kalian. Mudah-mudahan kalian selalu sehat
dan selalu mendapatkan rezeki untuk ini bisa Zoom ya. Amin. Amin, amin, amin. Ini, ya. Bilang ke orang tua dulu dikasih uang untuk ke kos, nah, sekarang dikasih uangnya buat beli kuota aja gitu ya. Mencari uang buat beli kuota, Pak. Nah itu. Ya, terima kasih ya buat semua. Asep, nih Ahmad Hasbi, terima kasih. Resto, Bila, Neng Vivi, Zen, dan Ahmad Abdurrahman. Ya, cukup sekian. Ini saya save videonya. Nanti saya akan kirim videonya ke kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih, Bapak. sama-sama. Ya, tutup ya. Mohon Pak. Sama-sama.